Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Sunarno SPD dari SMA Negeri 1. Teman-teman guru hebat Indonesia, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai program guru belajar sesi asesmen kompetensi minimum atau yang biasa kita singkat dengan nama AKM. Nah, program guru belajar itu merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA, SMK, kemudian guru atau kepala sekolah SDLB, SMP LB, SMA LB, dan PKB sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Itu tadi adalah pengertian dari program guru belajar. Nah, kemudian tujuannya apa program ini dilaksanakan? Tujuan yang pertama adalah memahami konsep asesmen nasional. Kemudian yang kedua adalah memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga adalah menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, yang kelima yaitu membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Itu tadi adalah 6 tujuan dari program ini. Selanjutnya, kriteria peserta. Nah, kriteria peserta siapa saja ini yang berhak untuk mengikuti kegiatan ini? Yang pertama adalah semua guru, kepala sekolah, dan pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK. Kemudian yang kedua, semua guru, kepala sekolah, dan pengawas SDLB, SMP LB, dan SMA LB. Kemudian yang berikutnya adalah peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, SMA atau SMK. Nah, yang terakhir ini yang wajib yaitu telah memiliki akun SIM PKB. Inilah syarat sebenarnya mutlak, yaitu harus mempunyai atau memiliki akun SIM PKB. Itu tadi adalah kriteria peserta. Nah, dalam kegiatan asesmen ini ada dua tahap. Yang pertama yaitu BIMTEK, yang kedua adalah pengimbasan. Nah, BIMTEK ini di sini peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, kemudian konsep asesmen kompetensi minimum, kemudian butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam waktu kurang lebih 5 hari. Nah, setelah melaksanakan BIMTEK, kemudian kita akan melaksanakan pengimbasan. Nah, di dalam pengimbasan ini peserta dapat menjadi bagian dari perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi ini adalah tahapan dalam BIMTEK seri asesmen kompetensi minimum. Ada dua, yaitu BIMTEK dan pengimbasan. Nah, di sini sebenarnya bagaimana cara mengikutinya? Ada 5 langkah, ya, 5 langkah mudah dalam mengikuti program guru belajar. Yang pertama adalah peserta wajib memiliki akun SIM PKB. Ini syarat utamanya. Dan yang kedua, kita harus mengunjungi laman gurubelajar.kemendikbud.go.id
lalu kita pilih seri guru belajar yang tersedia. Di sini nanti ada beberapa pilihan, kita tinggal pilih salah satu dulu. Kemudian yang ketiga yaitu peserta memilih jadwal dan angkatan yang tersedia. Di sini sudah ada jadwal dan angkatan, kita tinggal memilih jadwal yang di bulan apa atau angkatan ke berapa. Ini sudah ada. Nah, kemudian yang keempat, peserta wajib mengikuti proses belajar pada seri guru belajar yang telah dipilih sesuai dengan alur belajar pada masing-masing. Nah, ini yang keempat. Nah, yang terakhir, kemudian yang terakhir, setelah kita mengikuti proses belajar, nah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sertifikat serta piagam penghargaan. Jadi yang terakhir, setelah kita mengikuti proses belajar, itu kita akan mendapatkan ilmu dan kemudian ditambahkan mendapatkan sertifikat serta penghargaan. Ini tadi adalah 5 langkah mudah dalam program guru belajar. Bagaimana untuk bisa mengikuti? Tadi ya, untuk bisa mengikuti program ini peserta harus memiliki akun ini ya, yang pertama. Kemudian kita mengunjungi portal GTK Belajar Kemendikbud nih. Kemudian menggunakan format nomor UKG @guruku.id untuk bisa login ke dalam SIM PKB. Nah ini, jadi kita untuk mengikuti kita harus mengunjungi laman GTK belajar.kemendikbud.go.id. Nah, sebagai contohnya, nah di sini kita misalnya kita sudah membuka ini di Google ya, membuka web di sini alamatnya ini. Kemudian nanti kita akan dihadapkan ke tampilan seperti ini. Ada pengumuman informasi dan seterusnya. Kemudian kita klik saja, sudah mengerti. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan ya, pilihan kegiatan. Ada seri pendidikan keterampilan hidup, ada seri asesmen, ada seri pendidikan inklusif, kemudian ada seri masa pandemi. Nah, kita contohkan kita mengikuti yang seri asesmen minimum. Nah, setelah kita klik di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik saja mulai belajar. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengikuti. Nah, jadi di sini nanti yang ada masa pandemi COVID, pendidikan keterampilan dan lain sebagainya sudah mengikuti. Nah, nanti setelah mengikuti dan selesai, nah nanti kita akan ada pengimbasan di sini. Nah, pengimbasan seri AKM ini. Nah, dalam diklat asesmen kompetensi minimum ini, nanti kita disarankan untuk bergabung dengan grup Telegram resmi guru belajar. Nah, di sini dalam Telegram ini kita dapat berdiskusi ya, tidak hanya sesama dalam satu kota, guru satu kota, satu sekolah, tapi anggotanya di sini adalah seluruh Indonesia. Jadi kita bisa sharing, diskusi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, ini jadi langkah yang terakhir tadi adalah pengimbasan, di mana pengimbasan ini nanti kita diminta untuk mengupload video pengimbasan di kanal YouTube. Kemudian kita salin URL-nya dan kita masukkan ke tautannya gitu. Nah, dari setelah mengikuti kegiatan pengimbasan, itu ada beberapa manfaat yang saya dapatkan. Antara lain yaitu saya akan lebih paham terhadap perbedaan antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Sebelumnya saya berpikir bahwa asesmen nasional itu merupakan pengganti dari ujian nasional. Tapi ternyata ujian nasional dengan asesmen nasional itu adalah berbeda. Dalam artian asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Kemudian saya akan lebih mengerti perihal soal literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga, saya akan lebih dapat memahami tentang AKM. Ini manfaat yang saya rasakan setelah mengikuti kegiatan BIMTEK seri assessment. Nah, di sini ada beberapa contoh pengimbasan. Dari di sini kami mengajak rekan guru untuk
ikut atau untuk mengikuti program guru belajar dengan cara mendampingi sampai bisa. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya, saya mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan maju terus, guru hebat Indonesia.